makan atau kedai makan di Malaysia. Naja, ya kan? Nggak usah makan di kedai makan. Oh, ramai je orang tempatan ataupun warga tempatan yang juga bekerja dekat sektor-sektor macam ni. Negara dia orang ni ada kebijakan sendiri, ada peraturan sendiri. Yang ditipu, itu yang kamu perjuangkan. Tu, yang di Kalimantan Utara yang menyeberang masuk Malaysia secara illegal, itu yang kamu memperjuangkan. Tadi untuk di Asia Tenggara saja kita masih lebih rendah dari Singapura maupun Malaysia. Malaysia lah ya. Malaysia, ya. Karena di Malaysia itu 5,1. Ya. Vamos Indonesia, kita nomor 2 guys. Jumlah penduduk miskin guys ya. Baru dapat kerja, ada uang, harus ada orang dalam. Ada uang, harus ada ijazah. Kalau di sini halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, selalu berpikiran positif agar apa yang kalian kerjakan juga mendapat hal-hal yang positif juga. Oke, Sari lihat ya, warga asing itu semakin naik kepala ya. Nah, ada juga yang saya lihat jumpai satu konten ya, dia cabar penguat kuasa di Malaysia ini, sedangkan saya lihat di komentarnya itu dia berani macam itu disebabkan dia sudah berada di negara sendiri ya. Ini adalah orang Indonesia yang saya lihat makin saja ketika di Malaysia dia tak berani ya kan, mencabar ya, marah-marah dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah balik ke kampung dia, barulah berkoar-koar ya. Sama juga seperti hal ini juga ya. Ada seorang wanita Indonesia ini ketika di Malaysia ini sudah membuat peraturan ya kita ini sebagai warga asing kena ikut saja kan. Seharusnya orang Malaysia baru yang mengeluarkan pendapat pandangan mereka, tapi kita ini pula yang sok-sok mengatur undang-undang di negara ini. Oke teman-teman, so mari kita bagi faham mereka ini supaya tidak besar kepala gitu ya. Oke, langsung saja, jom. Saya dengar isu kalau mulai dari 1 Jun 2025 pekerja asing tidak dibenarkan untuk bekerja di gerai-gerai makan atau kedai makan di Malaysia. Cocok lah, sekalian aja ya kan, nggak usah makan di kedai makan kan, lagi jimat, masak di tempat sendiri, tak payah beli makan dekat kedai mereka itu. Kita nak tengok lah, kenapa macam itu sangat macam mana kalau dia sudah buat permit di kedai makan macam itu pun tak boleh kah? Saya memang tak bekerja lagi di Malaysia ya, tapi saya lihat cara ini pun nanti banyak yang komplain juga kan. Ada yang kata kalau warga asing yang masak nanti dia bawa penyakit lah. Penyakit apa? Penyakit bapak kau penyakit. Warga asing itu kalau sudah buat permit, dia pun suntik vaksin, dia ambil darah, kalau sakit tak mungkin lulus dia punya memang. Warga asing bawa penyakit, suruhlah orang tempatan yang bekerja. Ada yang mau kah? Ada kak? Bila akak tanya tadi, ada tak orang tempatan yang nak bekerja? Ada. Saya pergi kedai makan pun, saya pun ada pergi kedai makan kak. Saya tengok elok je makcik masak, guna ada yang bahasa Kedah, bahasa Kelantan, bahasa Terengganu, bahasa KL. Ada je. Pakcik pun ada ngoseng-ngoseng buat kuih tiaw apa segala macam. Anak-anak muda mungkin baru tamat SPM, masih muda-muda, ambil order, ambil kutip pinggan mangkuk kotor kan. Ada juga yang basuh, kerja cleaner pun ada. Ada kak? Ada. Mungkin akak yang main tak terlalu jauh jadi tak tahu. Kalau ramai je
orang tempatan ataupun warga tempatan yang juga bekerja dekat sektor-sektor macam tu. Lagi satu Kak, ini adalah negara orang. Jadi negara diorang ni ada kebijakan sendiri, ada peraturan sendiri dan ada rules mereka sendiri. Bila kerajaan Malaysia ni dah menetapkan untuk tak mengambil warga asing dalam sektor pembantu kedai ataupun untuk kedai makan lah. So kita kena ikut lah. Sebab yang saya tahu juga, kita ni kan Indonesia, Malaysia ni kan adalah negara yang sama-sama ada keterlibatan kerjasama. Diorang ni kerjasama dalam berbagai bidang ataupun dalam berbagai sektor dan dalam berbagai jual beli. Import dan ekspor pun ada juga. Jadi kalau kerajaan Malaysia ni membuat satu undang-undang yang macam tu, dah pasti juga dah disetujui dengan pemerintahan kita. Mungkin disebabkan ada faktor-faktor yang lain. Jadi kerajaan Malaysia pun memperketatkan adanya benda tu. Dan lagi satu Kak, pasal akak tadi buat statement kan, kalau warga asing tu mungkin menularkan penyakit. Adakah warga tempatan yang mengeluarkan statement macam tu? Dan kalau ada, akak tolong bagi saya satu link ataupun bagi saya satu bukti lah yang menyatakan orang tempatan ni ada yang mengatakan seperti itu. Dan juga Kak, lagi satu, banyak sektor lain yang boleh warga kita, warga negara Indonesia ni bekerja dalam Malaysia ni. Banyak. Bukan dekat kedai makan je, ramai, banyak je. Kilang ada, cleaner pun ada. Jadi jangan dijadikan isu bab pasal kedai makan tak dibenarkan untuk warga asing. Risau nanti statement dari akak ni kan, jadi nanti boleh memperkeruhkan antara dua netizen. Gitu. Sebab kalau orang yang ambil dari sisi positif, ada setuju dengan ada tak setujunya dengan apa yang akak keluarkan statement tu. Jadi sebab kita ni kan bila buat konten Kak, pasti akan ramai haters kita. Macam saya sekarang lah, akan ramai haters saya juga. Lagi satu Kak, akak suruh jangan makan di kedai makan kan, masak sendiri lagi jimat. Akak ke yang bagi gaji orang Malaysia ni untuk tak makan dekat kedai? Kalau tak ada warga asing pun kan, ada juga orang tempatan yang masak kan. Jadi orang tempatan pun ada hak juga, sebab mereka ada duit, jadi mereka ada hak untuk makan dekat kedai. Jadi akak tak boleh nak halang diorang untuk makan dekat kedai, sebab duit diorang bekerja, so diorang pun ada duit kan. Duit pun untuk menyenangkan diri sendiri, betul tak Kak? Jadi bukan bermakna tak ada warga asing dekat kedai makan tu, kita tak orang tempatan tak dibenarkan untuk makan dekat kedai. Dan kita pun sesama warga asing dekat negara Malaysia ni pun, jadi untuk warga asing je makan dekat kedai. Sorry Kak. Oke, nah itu tanggapannya ya. Nah memanglah ya kan, udah dibuat peraturan di undang-undang di Malaysia ini ya, kita hanya terima dan ikuti saja ya. Memang saya lihat ada berita itu tidak dibenarkan lagi untuk pembantu yang bekerja warga asing di kedai-kedai makan ya. Jadi semuanya yang diambil harus warga tempatan. Kalau misalnya ada pun boleh direport dan juga nanti itu menjadi kesalahan ya teman-teman, karena sebelum ini masih banyak juga warga asing yang bekerja di rumah makan. Nah itu adalah untuk kebaikan Malaysia, mereka itu sudah pikir matang-matang, jadi bukan hanya mengeluarkan statement asal-asalan saja ya. Oke, so kita sebagai warga asing ya kena terima. Nah itu peraturan mereka ya, kita ini jalankan saja gitu ya. Jadi kalau mungkin warga asing yang boleh bekerja di Malaysia ini, mungkin ada sektor lainnya, kelapa sawit ya, perkebunan, kontraktor, mungkin itu pembantu rumah. Nah itu boleh dibenarkan warga asing untuk bekerja. So jangan kita yang mengatur ya. Lagi katanya kakak ini itu sudah balik kampung ya, sudah tak ada hubungan lagi ya. So tak mau komen apa-apa. Oke? Menuntut hak kesamarataan. Kami TKI dan warga negara Indonesia daripada akaun inilah, masing-masing tengoklah akaun ini boleh buka. Dan nak kesamarataan macam-macam lah. Okey, rumah gratis
Tu banyak pekerja-pekerja daripada Indonesia dapat duduki rumah gratis di tempat mereka kerja. Yang mana ada permit, yang tidak ada permit tak boleh. Ya hostel Kan? ya. Pandai sendiri. Tapi yang ada permit, mereka bebas duduk dengan aman. Tu yang kerja di pabrik. Apa cewek-cewek Indonesia tu berapa ramai duduk di tempat tinggal yang layak apa semua. Tetapi kalau anda kata perangai mereka tu yang tak benar, selingkuh sana, pacaran sini, sampai diseksa, sampai ditipu, itu semua olah sendiri, bukan kami. Kami sudah jaga aturan, mengikut aturan perjanjian, sudah siapin, siap cuti, siap upah semua, siap. Tetapi bagi yang tak ada permit, ini masalah mereka. Satu. Yang kedua, minta beli barang subsidi, boleh. Beras, gula, minyak mereka boleh memiliki. Sebab mereka gaji serupa kami rendah, boleh memiliki. Kami tak halang. Telefon mereka. Halo JP ke, Zana Story ke, siapa lagi, Mas Farhan ke, telefon mereka. Bagaimana keadaan mereka duduk di Malaysia dulu. Itu dong. Cari siasat, cari tahu. Mereka lebih aman. Akhirnya ulang mereka berjaya dalam hidup. Buka usaha. Ramai tu. Tentang bikin usaha, mau berniaga, mau itu kek, mau apa kek, boleh. Yang mana ada PR, ada mekat, boleh. Banyak tu yang Aceh, yang Minang, yang Jawa, yang Kelinci, banyak berniaga supaya di Kajang. Di Kajang, di Gombak, di Negeri Sembilan, ramai tu. Tak ada pun kerajaan tangkap. Apa yang berlaku di Coket, mereka bangunkan warung-warung tanpa kebenaran, itu yang tak boleh. Dan mereka yang berniaga pula tiada permit, tiada itu, tiada ini, itu yang tak boleh. Kalau warga negara kamu pergi ke Amerika ataupun ke China sekalipun, berniaga tanpa kebenaran pun ditangkap, bukannya di Malaysia. Di sana pun sama. Jadi harus faham. Ya. Pemilik kata, nah selagi mereka bernama warga negara Malaysia, boleh. Tak ada masalah, tapi tidak boleh terokar suka-suka. Tu, penentang tanpa izin, dia nilai satu ketika dulu. Menorka hutan dan duduk seramai-ramainya. Tu tak boleh. Kami rakyat tempatan pun tak boleh. Apatah lagi warga asing. Betul. Jadi, guna ini dong. Jangan asal ngomong. Malu. Telefon dulu kawan-kawan di sini. Kalau teman-teman kamu yang ada di Malaysia, kritik aja kerajaan kamu. Sepatutnya kamu kritik kerajaan kamu kenapa gagal memperjuangkan hak pekerja-pekerja TKI yang di Malaysia yang tanpa permit, yang ditipu. Itu yang kamu perjuangkan. Tu, yang di Kalimantan Utara yang menyeberang masuk Malaysia secara illegal, itu yang kamu memperjuangkan. Itu baru benar. Baru orang gini sama lu angkat kat jempol. Okey? Sahabat saya ni. Oke, nah banyaknya tuntutan ini ya. Tadi di sini mau kesamarataan katanya. Orang Malaysia pun kalau tak mengikuti peraturan undang-undang, memiliki kesalahan pun kena tangkap juga, apa tahu warga asing kan. Nah, banyak yang dimintanya sini rumah gratis. Wow. Oke ya. Apa semuanya? Dapat uang, dapat gaji tapi tak kerja, mau itu juga. Mau juga. Tak mungkin lah, logika ya kan. Oke, banyaklah sebenarnya kalau kalian itu tenaga kerja Indonesia yang secara resmi ya. Nah, itu hari pernah saya resenkan mereka juga dapat hostel ya. Hostel, rumah, tempat tinggal mereka itu percuma, gratis. Untuk pekerja-pekerja kilang, mereka juga ada dikasih makan ya. Dikasih perlindungan lah di sini. Tapi jangan sesekali. Kalau kalian ilegal itu urusan Anda ya. Apapun yang terjadi, Anda tak masuk secara sah di negara ini, secara ilegal ya, itu bukan tanggung jawab negara Malaysia ya. Oke, itu tanggung sendiri. Nah, tadi yang saya katakan, sudah dibagi semua fasilitas siapa yang ada di Malaysia ini. Kalian juga mau menuntut hak yang lebih ya. Wow, akan seakan-akan lebih daripada warga negara pula. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Malaysia lagi goyang bro. Para pengusaha bangkrut, bisnis ambruk. Tanpa pekerja asing, ekonomi bisa ambyar.
gengs, Lawa. lu pasti udah denger kan kalau Malaysia lagi di ujung tanduk? Waduh, Negara kita tetangga dulu. yang dulu jadi surga buat para pekerja migran, sekarang malah kayak kapal oleng ditinggal nahkoda. Oke, tunggu dah lah ya. Ini berita-berita hoax ini malas juga saya dengarnya. Kita baca ini, takluk Malaysia, Indonesia raja ekonomi. Bukan raja ekonomi, raja hoax. Syaratnya sangat berat, tapi gajinya paling minimum satu dari 10 gaji terendah di dunia. Ya, memang harus kita akui bahwa pendapatan ya atau gaji di Indonesia itu masih belum sebaik negara tetangga kita seperti Singapura atau Malaysia. Karena memang living cost-nya juga berbeda, Bang. Living cost-nya juga berbeda. Tapi tetap saja bahwa gaji kita untuk di Asia Tenggara saja kita masih lebih rendah dari Singapura maupun Malaysia. Jangan bandingkan Singapura sih, Malaysia lah ya. Malaysia, Karena di Malaysia itu 5,1. Di kita rata-rata masih 3,1 rata-rata. Tetapi kita juga harus tahu bahwa etos kerja dengan produktivitas di Vietnam ataupun di Thailand memang jauh lebih tinggi dari kita dan itu harus maksudnya mereka lebih bagus, lebih produktivitasnya jauh lebih tinggi daripada kita. Nah, itulah yang harus dirubah oleh bangsa ini ke depan. Nah, ini di salah satu perbincangan di stasiun TV Metro TV ya, stasiun TV nasional di Indonesia sana membicarakan ya syarat pekerjaan di Indonesia itu sangat-sangat banyak, rumit ya. Jadi orang jadi penganggur ya, gajinya itu pun yang diberikan juga sangat-sangat tidak berbaloi dengan gaji, dengan kerja mereka itu yang cukup banyak ya. Nah, dan juga biaya hidup ya terbilang cukup tinggi juga, dengan bahan-bahan pokok itu banyak juga yang tidak disubsidi daripada pemerintah ya. Tadi juga dibandingkannya dengan Singapura, negara-negara tetangga, Malaysia juga dicuitkan mereka. Nah, bezanya di Malaysia ini, di sini ada gaji pokoknya, gaji standarnya, gaji minimumnya, tapi dengan biaya kehidupan di sini yang cukup terjangkau ya. Contohnya ada subsidi. Nah, terkadang warga negara asing pun memakai hak subsidi di Malaysia ini, betul kan? Gitu ya. Misalnya contohnya beras itu murah ya, gula, minyak, bahan-bahan pokok harian pun di sini ramai yang mengatakan lebih murah dan berbaloi dengan gaji yang kita terima. Nah, gitu ya. Aha, jumlah penduduk miskin versi World Bank. Urutan pertama adalah Zimbabwe sebesar 84%. Urutan kedua yang termiskin di dunia adalah Indonesia sebesar 60,3% dari jumlah penduduknya. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena selama ini kita dibohongi oleh Jokowi tentang jumlah kemiskinan di Indonesia. Dia mengatakan kemiskinan sudah turun ke anak cucu katanya. Karena apa? Dia menyuruh BPS menggunakan angka atau acuan yang sudah tidak dipakai lagi, yaitu miskin menurut BPS adalah jumlah pengeluaran per kapita per hari sejumlah Rp18.349 per hari. Kalau jumlah penduduk satu keluarga, ada anak 3, suami dan istri 5 orang, berarti 5 kali 18.000 ya kurang lebih 90.000, kurang lebih begitu. Jadi 90.000 per hari dikali 3, 2.700.000. Orang berpenghasilan 2.700.000 per bulan itu sudah dianggap tidak miskin lagi. Nah, sementara angka acuan yang dipakai oleh World Bank atau dunia ini ya adalah pendapatan kurang dari 2,15 US dollar per hari atau sekitar 35.000, 2 kali lipat ya. Akhirnya ya kita jomplang. Nah, selama ini kita memang dibodohi. Udahlah, cukuplah penghasilan 18.000 udah nggak miskin gitu, kurang lebih begitu. Dan angka ini dipergunakan oleh rezim untuk pencitraan diri, untuk seolah-olah bangsa kita ini mereka
pemerintah sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Padahal kemiskinan itu ekstrim, naik jumlahnya sampai 60 juta orang lebih. 60% dari penduduk Indonesia, sekitar 170-an juta penduduk Indonesia, untuk makan pun susah. Betul, ini faktanya ya. Anda percaya yang mana? Percaya angkanya Jokowi atau percaya angkanya Bank Dunia? Kalau saya sih pakai nalar dan logika sederhana. 35.000 itu pun sebenarnya sudah termasuk miskin. Sebenarnya. Maka saya lebih cenderung percaya dengan angka PBB, angka Bank Dunia. 18.000? Itu meninabobokan bangsa ini supaya kita tetap, ya sabar lo miskin ya miskin aja, kurang lebih begitu. Maka pemerintah memberikan BLT dan sebagainya, dan diklaimlah bahwa negara kita ini sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Benarkah negara kita kaya? Ya, sumber dayanya kaya, alamnya kaya, tambangnya kaya, tetapi yang kaya itu tidak rakyatnya. Yang kaya itu adalah pejabatnya, koruptornya, orang-orang pengusahanya, dan itu semua dibawa entah kemana. Rakyatnya mah tetap miskin. Nih, Pak Prabowo mengatakan jangan takut rintangan dan ancaman. Bukan takut ancaman dan rintangan, tapi faktanya memang kita begini, miskin, kismin. Jadi begitu. Oke, nah patutlah itu hari siapa itu yang ISO Speed ya, itu katanya miskin, minggir lo miskin. Aduh, sudah mendunia ini ya Miss Queen kita ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah guys, yes, vamos Indonesia, kita nomor 2 guys, jumlah penduduk miskin guys ya. Wah, 60% guys. Tanya pemerintah Indonesia atas kejayaan ini guys ya. 60% guys, berbanding Malaysia 1%. Nah, Indonesia 60% tadi guys. Alhamdulillah. Oh my god guys, bagi aku guys, aku memang terus terang kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia kerana rupiah kita melemah, dan kita mempunyai rakyat yang kemiskinannya 60% makin ramai. Dan di kedepannya lagi guys, generasi emas Indonesia mungkin kita akan capai 180%. Dan wah, aku mau sedih guys. Dengan kejayaan ini guys, aku memang berbangga. Dan aku mengharapkan lagi guys, lagi ramai rakyat Indonesia yang akan melihat benda ini. Dan pemerintah Indonesia, come on, we want a talk. We talk a talk, okay? Assalamualaikum. Ayo Indonesia, come on. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga kita semua tetap sehat dan murah rezeki dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Bersyukurlah kita bisa kerja di negara Malaysia yang tercinta ini. Ada kerjaan di Malaysia, kita bisa mengubah nasib. Dulu kita ada yang tidak punya rumah, ada yang tidak punya tanah, pergi merantau ke Malaysia, mengubah nasib dan dapat beli tanah, dapat buat rumah, dan yang tidak bisa mensekolahkan anak dapat mensekolahkan anak dan kebutuhan keluarga dan lain-lain. Janji kita kerja rajin dan ikhlas jujur di sini. Di kampung aku rata-rata boleh dikatakan 95% lah, 95%. Hasil itu buat rumah itu hasil kerja dari Malaysia. Dia buat rumah hasil kerja dari Malaysia. Rata-rata di kampung aku itu budak-budak lah yang habis SMA, kalau di Malaysia itu SPM, umur 18 ke 19 lah, pergi merantau ke Malaysia 2 tahun 3 tahun, udah simpan uang, kirim setiap bulan, udah dapat buat rumah. Yang belum ada rumah, yang belum ada tanah, ada yang dapat beli tanah hasil kerja di Malaysia. Harus kita bersyukur
bisa kerja di negara Malaysia tercinta ini. Dan kita kerja pun di sini baik dan mudah, senang lah. Dan orang-orang di sini pun ramah, baik, janji kita baik. Kita pun harus sopan, jaga adab. Kita sebagai perantau, jangan buat gaduh, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu selagi kita masih sehat. Dulu aku dan teman-teman aku pun banyak yang belum punya rumah. Ada juga yang tidak punya tanah, pergi Malaysia merantau 2-3 tahun, 4 tahun, dia dapat buat rumah, dapat beli tanah, dapat beli motor dan kebutuhan keluarga dan lain-lain. Tahu kan kalau di Indonesia itu, di kampung, kerja itu susah minta ampun. Kerjaan, kadang ada kerjaan sehari 2 hari, nganggur 2-3 hari. Kadang ada kerjaan tetap, tapi kita, itulah seperti yang aku katakan, itu perlu ada biaya, ada uang baru dapat kerja. Ada uang harus ada orang dalam, ada uang harus ada ijazah. Kalau di sini sijil baru dapat kerja. Seperti itulah kalau di tempat aku. Ya teman-teman, semoga kita semua tetap sehat dan murah rezeki dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Salam anak rantau dimanapun berada. Rajinlah bekerja dan jujur bekerja, dan jangan suka buat gaduh di negara orang. Kita bersyukur bisa kerja di negara Malaysia tercinta ini, dan berterima kasih bisa mengubah nasib. Assalam. Nah itu ya, ternyata ada juga yang masih bersyukur ya, tak besar kepala. Jadi bukan semua yang macam itu. Nah masih ramai juga orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini ya, bersyukur ya. Seharusnya kalian contoh tadi abang itu ya, sangat-sangat bersyukur dia di sini. Dia boleh membantu ekonomi keluarganya di kampung, boleh menyekolahkan anaknya, boleh dia buka usaha nanti ketika dia balik ke kampung halamannya. Gitu. Nah inilah manusia yang bagus. Kena kalian contoh ya, jangan ya sudah dibagi keenakan di sini kalian besar kepala. Oke teman-teman, nah sekarang ya saya lihat lagi, wow, rupiah semakin menurun ya, dan ringgit semakin menaik. Saya lihat ya, wow, per hari ini 1 ringgit itu bersamaan 3.900 lebih, tahu, sudah mau mendekati 4.000 rupiah ya. Wow, kalau untuk misalnya 1.000 ringgit kalian boleh mendapatkan hampir 4 juta rupiah. Nah boleh jadi jutawan nih kalau korang nanti boleh tukar ya daripada ringgit ke rupiah. Nah gitu teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini. Mungkin kalau ada kalian pendapat lain, kalian boleh beri komentar kalian. Oke, see you on my next video with me, Misari. Bye.